Lagi, happy Sunday. Hari ini adalah tanggal 9. Kita mau memuji nama Tuhan. Yang ada saudara terkasih, dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, yang dalam negeri, luar negeri, pada saat sore Amin. ini, ada Shalom Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur, kita mau memuji nama Tuhan. Sore indah ini, hidup ini adalah kesempatan. Kita naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jika saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Saya serahkan kepada Pak Anju waktu selanjutnya, kepada host. Shalom Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah tergabung dalam Vera Setiawan Ministry. Perkenalkan, nama saya Anju, dan sore hari ini saya akan memoderasi pertemuan kita. Ini adalah hari ke-9 di tahun 2022, dan kita juga telah dikejutkan dengan sebuah pemberitaan tentang boneka arwah. Jadi ini viral ya, jadi tren sekarang di dalam media. Sepintas orang menganggap ini sebagai tren. Namun apakah benar ini hanya sebuah tren? Atau sebenarnya ada sebuah strategi yang sedang dirancangkan oleh si jahat bagi umat manusia? Nanti kita akan bahas nih di dalam pertemuan ini. Namun tema sore hari ini adalah kuasa sorgawi menghanguskan kuasa jahat. Ada cerita apa sih di balik tema ini? Maka dari itu kami undang Ibu Pendeta Dr. Vera Setiawan MTH untuk berbagi kepada kita semua. Halo Ibu Vera. Shalom. Shalom. Yes, apa kabar Ibu? Baik-baik. Tahun baru, selamat tahun baru juga kepada Pak Anju, pada Ani dan seluruh pendengar di seluruh dunia ini. Dan kami percaya bahwa di tahun yang baru ada berkat yang baru, ada kehidupan yang baru, cara berpikir yang baru, dan firman Tuhan dahsyat. Amin. Amin, amin. Yes, Ibu Vera, ini temanya benar-benar menggereget. Kuasa sorgawi menghanguskan kuasa jahat. Ya. Ada cerita apa, Bu, hingga Ibu bikin tema seperti ini? Apa yang perlu kami tahu? Ada dong. Ceritanya begini, ya itu waktu tahun 1900 sekian lah, ya. Mungkin tahun 91 begitu. Kami diundang ke Sukabumi. Ada GPD undang, bulan ini, bulan muka ada BI yang undang. Waktu kami lagi setelah selesai KKR, ada seorang bapak mau diminta doa, katanya doakan boleh. Itu jam 11 malam kurang lebih. Selesai KKR, kami pergi ke sana, kemana Pak? Real estate. Jadi kalau real estate itu kira-kira berapa Pak ya? Itunya apa? Rukonya itu banyak sekali kan. Real estate besar itu sampai dia katakan tidak satu pun yang laku. Wow. Kalau kita yang memiliki itu pasti kita juga stres berat ya. Yep. Dan saya malu itu apa namanya di Sukabumi, halo. Nah, ada yang dengar nih kali ini yang pemiliknya. Nah, akhirnya itu tidak ada yang laku dan kami maksudnya bayar utang lah di bank, lalu kami pakai cuma 1-2 orang ya, tukang apa semen, malu katanya dia bilang kata gitu. Oke, kami berdoa lah ceritanya. Setelah kami berdoa di kantornya, saya nggak mau di kantor, saya maunya terjun di lapangan. Lah,
Malam Pak, saya bilang, akhirnya kami ke lapangan, berdoalah, pujian, doa, dan waktu lagi berdoa, Tuhan berikan saya vision. Dan vision itu adalah satu ular naga besar, ular yang besar begitu. Kurang lebih adalah empat kita punya paha, ya, wanita begitu. Besar sekali, seperti orang lagi bertapa begitu, melingkari seluruh ruko itu begitu. Real estate itu merah warnanya, wah begitu loh. Saya amin, selesai amin dengan tim, saya bilang kita doa lagi, pujian peperangan supaya kita tahu bahwa ini udah ada kodenya lah tim kami ya, bahwa ini bukan doa biasa begitu, doa peperangan. Akhirnya kami berdoa, kami pujian peperangan di sana, bla 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 bla. Akhirnya kami angkat tangan. Ini perkataan keluar sendiri ya. Karena doa tuh nggak bisa dikarang-karang gitu, bagus-bagus tidak bisa. Keluar dari dalam hati kami, Roh yang Kudus itu, kami tolak, kami bakar kuasa api sorgawi dengan api sorgawi. Ular naga besar itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar, hangus kau terbakar. Selesailah sudah. Kasih lihat vision lagi sama Tuhan, ternyata itu kebakar. Selesai, kami pulang. Bapak itu pulang, tim kami juga pulang, kami ke hotel. Besok bulan depan, itu kalau nggak salah GPDI dulu ya, GPDI belakangan, baru mau KKR, ada seorang bapak. Terima kasih. Apa ya Pak, kok terima kasih? Saya bilang gitu, apa nih? Saya bilang gitu. Itu masa Ibu nggak ingat? Tolong ingatkan saya bilang gitu. Oh iya, yang itu ya, yang real estate itu ya, iya. Saya cari Ibu setelah breakfast itu, kan saya juga jam 9 buka kan masih ada acara bla 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 tawar menawar gitu ya. Jadi jam 11 jam 12 itu dia datang cari saya ke hotel. Kami sudah pulang ke Jakarta. Ibu tahu kenapa? Langsung 2 ruko laku. Wow, puji Tuhan. Itu dahsyat. Jadi penglihatan itu bukan main-main gitu loh. Kami tidak mau lihat, saya tidak mau lihat, nggak suka gitu ya. Firman aja gitu. Tapi dikasih lihat. Akhirnya 2 ruko itu sekaligus dibeli sama orang besoknya, begitu loh. Jadi waktu yang dahsyat, kuasa sorgawi yang menghanguskan kuasa si jahat gitu loh, Pak Andrew. Wow, berarti ini mencakup dari segi bisnis nih ya, Bu ya. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Apakah kuasa jahat itu hadir memang karena dia sudah mempunyai teritorialnya? Kan kita ngomongin tentang pebisnis tadi, mungkin bangun real estate kan ya bangun aja gitu ya. Dari segi segi bisnis bangun aja. Dia tidak tahu di dalam dimensi spiritual. Apakah memang ada hal-hal seperti itu, dan ketika seseorang mau bangun sesuatu ya, entah real estate, rumah atau sesuatu apapun, itu perlu dibersihkan dulu areanya. Apa seperti itu, Bu? Atau gimana ya? Harus itu harus sekali. Karena memang ada tertulis dalam firman Tuhan bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat. Dikuasai memang. Karena awalnya dari sorga, dilempar plum ke bumi. Sementara ini sepertinya rumah dia, padahal bukan, Tuhan punya. Dikuasai kita oleh kuasa si jahat. Dan saya kurang pas kalau mengatakan teritorial, banyak yang katakan begitu kan di luar ya. Saya udah satu aja dah. Satu kata aja gampang jadi orang gitu loh. Dari dikuasai oleh satu kuasa si jahat itu. Semuanya? Iya, dunia ini dikuasai oleh si jahat. Begitu, Panju. Jadi mau bisnis, mau salon, mau keuangan, mau rumah tangga, mau perceraian, semuanya itu diganggu oleh kuasa si jahat. Sesuatu yang memang tidak terlihat ya, Bu ya? Secara mata jasmani kita ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, ini penting nih. Terima kasih Bu Vera berbagi di sore hari ini. Ini penting buat kita. Nah, ketika tadi kan Ibu bilang dari ceritanya ada ini ya, apa namanya? Peperangan ya, pujian peperangan ya kan. Poin-poin itu. Nah, apakah ini bisa dilakukan semua orang atau memang cuma orang-orang khusus? Nah, balik lagi ya dalam hal ini Ibu Vera. Nah, kita perlu juga nih dibukakan pemikiran nih. Gimana Ibu Vera?
saya rasa Alkitab itu isinya firman Tuhan, janji-janji itu tidak dikatakan diberikan kepada pendeta, berikan kepada penginjil, tidak ya. Sesungguhnya Lukas 10:19 mengatakan, sesungguhnya aku, Yesus telah berikan kuasa kepada kamu. Kamu siapa? Kita semua orang percaya. Yap, amin. Diberikan kuasa untuk menginjak ular kalajengking, dan menahan kekuatan musuh, dan kamu tidak akan ada terjadi apa-apa dengan kamu. Itu tertulis. Jadi kita semuanya bisa semestinya. Makanya kita mesti mempunyai satu jati diri, mempunyai satu pengertian erat dengan Tuhan, bahwa Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita dan kita akan injak ular. Bahkan sebentar saya akan berikan, ada dapat firman Tuhan, bakar dengan api sorgawi. Maka dikatakan kuasa sorgawi, begitu Pak Anju. Oke. Ini berarti udah kita mau lihat nih Bu, landasan firman. Tadi kan apa namanya dihanguskan, itu kan dibakar ya. Kalau namanya hanguskan, bakar, berarti dengan poin api sorgawi lah. Itu gimana Bu? Boleh bukakan pemahaman kami semua tentang landasan firman Tuhan ini. Yes. Yes. Itu langsung ke Yeremia 15, sebentar ya. Yeremia 15. Yeremia 15 itu ayatnya yang ke-14. Yeremia 5 ayat 14 ya. Nah, di sini kita lihat, aku itu agak panjang, tapi saya ambil yang singkatnya begitu ya, supaya menyingkat waktu dan memberikan satu pemahaman yang cepat diterima, diserap oleh kita. Nanti boleh dibaca di rumah, penonton ya, di live chat semuanya. Aku akan buat perkataan-perkataanku jadi api dalam mulutmu. Wow. Aku akan buat perkataan-perkataanku jadi api dalam mulutmu. Tergantung sekarang. Apakah engkau punya perkataan Tuhan, punya firman Tuhan? Apakah engkau erat? Apakah engkau makan tiap hari firman Tuhan? Kalau punya, waktu lagi nanti menghadapi masalah, Tuhan akan menjadikan perkataan-perkataanku ini api dalam mulutmu. Itu loh Pak Anju. Wow, keren, dahsyat. Yes, ini berarti memang Tuhan sendiri ya yang memampukan kita semua melalui perkataan Tuhan itu menjadi api. Kita melihat dalam konteks ya untuk mengalahkan atau menghanguskan si kuasa jahat. Berarti itu memang sudah ada dan tinggal kita berani ya Bu ya untuk memperkatakannya. Benar nggak sih Bu? Harus bukan begitu. Gimana? Maksudnya begini, kalau saya langsung saja, kita harus mempunyai mentor. Dan kalau perkataan itu banyak, kita tidak ambil kuncinya. Kalau jadi saya ambil kuncinya satu tet gitu loh, supaya tuh kita benar-benar menguasai, menyerapi seperti rendang, nyerap gitu loh. Kata-kata Tuhan tuh nyerap, supaya kita benar-benar masuk di otak kita dulu kan, kita bacakan, langsung masuk ke hati, diolah oleh kuasa Tuhan, Roh Kudus di sini menjadi satu. Dan benar-benar mulut kita itu mempunyai firman yang berkuasa, membakar. Kadang-kala juga bukan membakar saja, meneduhkan. Kalau kami sudah diundang kepada orang yang mau bekas suami istri pukul-pukulan biru semuanya. Nah itu meredakan, seperti air yang sejuk begitu. Tergantung situasi kami alami apa yang Tuhan berikan pelayanan kepada kami. Begitu Pak Anju. Oke, luar biasa. Dari apa yang Ibu bilang, berarti memang tubuh, jiwa dan roh itu harus nyatu ya. Harus fit masuk untuk bisa benar-benar, karena kalau misalnya kita bimbang kan tentunya itu nggak akan kejadian juga ya Bu ya. Oke. Nah, ini ngomongin tadi kan tentang bisnis. Mungkin di ruangan ini juga ada para pebisnis ya, pebisnis yang mungkin perlu juga nih Bu, kita dibekali juga nih ya para pebisnis ini. Kira-kira seperti apa sih cara, kan tadi Ibu bilang erat dengan Tuhan. Nah, kata-katanya itu tuh sangat penting tuh. Erat dengan Tuhan sehingga kuasa surgawi itu menaungi setiap pebisnis. Karena gini Bu, di ruang lingkup bisnis kadangkala kitanya sih baik, tapi lawan saingan gitu ya, kirim-kirim sesuatu ya kan ya. Ya akhirnya ada yang sebenarnya. Ini gimana nih Bu caranya membangun itu? Saya ambil ya, ini aja dah, adanya ini nih. Ya, ini ya. Dalamnya ini kita
dalamnya ini kita, ya, dalamnya kita ini. Tadi Bapak Anju bilang menaungi ya. Kalau saya bilang lebih enak bersatu. Oke, sekarang karena Bapak bilang menaungi, saya ambil peragaan menaungi kita. Ya. Kita di dalam. Lalu datanglah serangan. Ya, serangan ini gelap. Oke? Serang. Bah, bah. Kedengaran suara itu, tapi kita nggak luka gitu loh. Nah, ini yang namanya dikuasai oleh kuasa Tuhan Yesus, dan ini benar-benar siapa yang menyerang kita ini akan kembali tekbal. Oke. Ada tertulis dalam firman Tuhan itu di 2 Korintus 3 ayat 17, 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan bahwa kita ini tahu nggak sih kita ini bait Allah. Yep. Kalau ada orang yang mau membinasakan bait Allah, aku akan binasakan orang itu, dan bait Allah adalah kamu. Wow, haleluya. Oh, iya. 1 Korintus 3 ayat 16, boleh bakal nanti penonton ya yang mau tahu di sana. Tahu nggak sih kalau kata-kata bahasa hari-harinya ya? Yeah. Tahu nggak sih kamu bahwa kamu itu bait Allah, rumah Allah. Kalau ada orang mau binasakan bait Allah, aku akan binasakan orang ini. Banyak kesaksian itu terjadi. Yep. Kita tidak apa-apa. Nah, ini erat hubungan dengan Tuhan perlu. Supaya dinaungi, makanya jangan lupa Tuhan lingkupi kami, tutup kami, bungkus kami dengan darah-Mu Yesus. Itu perlu sekali. Perlu sekali. Itu diperkatakan ya, Bu. Berarti kalau misalnya ketika ya orang menjalani segala aktivitasnya, balik lagi doa itu diperkatakan, firman itu diperkatakan kan? Rasanya sih ini untuk pelayanan ya, tapi mesti ada di hati kita menjadi satu. Bagaimana kita mau bilang I love you kalau di dalam hati ini nggak ada I love you-nya? Yes. Mesti ada dulu. Gejalanya kelihatan nanti gitu loh. Waktu lagi datang nanti kita katakan perkataan itu. Aku bait Allah. Kamu akan dibinasakan oleh Tuhanku. Begitu. Jadi mesti ada di sini dulu. Bukan diperkatakan. Banyak orang bisa berkata. Jadi apalin, bisa diapalin. Tapi persatuan itu ada nggak? Kalau persatuan itu ada, wow, dahsyat janji Tuhan. Amin. Firman nyatu di hati kita, itu baru dahsyat kuasanya ya. Nggak cuma di awang-awang ya Bu ya, tapi memang ada di dalam hati kita. Karena ya rekan-rekan, Bapak Ibu, saudara-saudari, memang firman itu harus hadir di dalam hati kita. Karena ketika benih firman Tuhan hadir di hati kita, seluruh perilaku, seluruh perkataan itu mengandung kuasa dan akan memuliakan Tuhan. Seperti itu. Orang gini Pak Anju, misalnya ya, ada orang pura-pura gitu kan, saya sayang kamu gitu. Kan kita punya feeling, kita punya perasaan, kita punya Roh Kudus, kita tahu bahwa itu bohong. Apalagi setan, dia tahu sekali gitu loh. Kamu nggak bisa apa-apa, kamu nggak tahu apa-apa ya kan. Makanya kita serang balik gitu, diserang balik. Tapi kalau kita ada di sini, keluar, wow, iblis lari. Amin. Amin. Berarti untuk rekan-rekan Bapak Ibu ini jangan takut dan jangan gentar, karena kesatuan dengan Allah itu membuat kita berani ya. Poin di situ, dan tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa ya kalau kuasa jahat datang itu yang akan mental ketika kuasa Allah benar-benar ada di dalam kita. Wah, luar biasa. Ibu Vera, nih saya menyapa semuanya, selamat datang. Mungkin ada yang baru datang, rekan-rekan di Vera Setiawan Ministry, selamat datang. Dan kita coba kulik lagi ya Bu ya. Ini kita kulik lagi. Ini tentang yang lagi viral nih. Apa tuh? Ya kan? Boneka arwah. Oh, boneka arwah. Ya. Ini boneka arwah ini, apakah itu sesuatu yang baru atau sebenarnya itu sudah lama ya Bu dari pandangan kaca spiritual? Sesuatu yang baru, kalau baru dengar sekarang, baru. Tapi kalau yang sudah tahu, ya itu nggak baru gitu loh. Karena itu akan berlanjut, timbul terus yang baru-baru begitu loh. Sekarang pertanyaan saya, apakah boleh? Benar nggak? Kira-kira begitu nggak Pak? Ya, benar. Benar sekali pertanyaan. Yes. Jadi sekarang bagaimana? Anak saya suka, lucu, keren, cantik gitu kan, molek gitu loh. Boleh nggak tuh?
kita tidak bisa tahu benar atau tidak boleh, tapi harus kita tahu bahwa kebenarannya, ada rel kebenaran di sana yaitu firman Allah. Kita kembali kepada firman Allah. Tukul mengatakan kembali kepada laptop. Kita mengatakan bahwa kembali kepada firman Allah. Nah, Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Wow. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Mereka siapa? Kita semuanya. You and me. Kuduskanlah dengan kebenaran. Karena kita orang berdosa lah, ya. Sudah diampuni dosanya, kita baptis, kita buat kesalahan. Nah, itu benar atau tidak benar gitu. Dikuduskan oleh firman Tuhan. Firman itu adalah kebenaran. Jadi kita pegangannya adalah firman Tuhan. Boleh nggak itu boneka seperti itu gitu loh. Jadi kalau kita tahu benar, berarti ada yang tidak benar. Ya, kembali ke sini kepada kalau di koran ditulis bahwa telah berpulang ke rumah Bapak, gitu loh. Berarti rohnya sudah kembali ya? Ya. Dengar di sini ya. Tapi banyak loh yang sembah sujud, sembayang-sembayang, ngomong, minta di kuburan, banyak yang begitu, Pak Anjo. Ya. Nah, jadi sekarang kita akan bahas di sini bahwa arwah itu apa? Arwah itu adalah roh yang sudah meninggal, disebut arwah gitu loh. Nah, kalau roh sudah meninggal, itu kembali lagi nggak sebenarnya ke dunia? Ada orang bilang kembali, ada orang bilang tidak. Ada orang bilang ya memang begitu adanya. Nanti dia meninggal, maaf kata, kembali lagi. Dosanya diampunin, berapa kilo, berapa banyak, dia turun lagi. Kalau enteng, ya jadi orang cantik, orang kaya. Kalau dosanya berat, jadi kacwa, jadi anjing gitu loh. Ini maaf, sudah tidak rahasia umum, memang ada seperti itu. Nah, kita akan lihat dari sisi firman Tuhan. Bahwa arwah itu, roh yang meninggal itu telah pulang ke rumah Bapa. Jadi siapa dong dalam roh itu? Nah, ini pertanyaan. Yesaya 26 ayat 14, mereka yang sudah mati tidak akan hidup pula. Sudah jadi arwah, tidak akan bangkit pula. Wow, keren. Cuma 2 kalimat. Ya, mereka sudah mati, tidak akan hidup lagi. Mereka sudah jadi arwah, tidak akan bangkit lagi. Pertanyaan lagi sekarang. Jadi kemana tuh? Yang diisi tuh sama boneka-boneka itu dengan arwah. Padahal kan sudah kembali kepada yang sang pencipta. Ada yang tidak mengakui loh, Pak Anyo. Nggak ada pencipta. Memang udah adanya begitu. Gunung udah jadi sendiri gitu loh. Nah, dalam sisi kalau ditanya saya, ya saya pahami bahwa saya diciptakan gitu kan. Ada sang pencipta. Sudah kembali ke sang pencipta. Jadi pertanyaan, siapa dong? Kalau Ibu bilang bahwa arwah itu tidak akan bangkit, tidak akan hidup lagi. Efesus 6 ayat 12 mengatakan, roh-roh jahat itu di udara adanya. Dan kalau ada orang masuk ke rumah kita, preman misalnya, kita tahu. Kita bisa usir, panggil satpam, ya. Kita usir. Tapi kalau roh mau masuk, nggak ketahuan. Roh siapa kita nggak tahu juga. Kalau orang dari Korea bilang, sungguh berbahaya, Bah. Nah, berbahaya sekali itu. Berbahaya sekali itu. Jadi sekarang mau dijawab sendiri atau saya yang jawab, ya kan? Saya kan nggak nyembah itu, cuma dipelihara aja, ya kan? Oke, sama dengan orang. Saya tidak merokok, tapi saya menghisap asap rokok. Wow. Ini satu gambaran ilustrasi bahwa roh itu tidak mengganggu kita, tapi dia mengganggu kita sebenarnya. Kira-kira begitu, Pak Anjo. Jadi ini benar-benar berbahaya sekali. Ibu, bapak yang suka putrinya boneka, bertanya dulu. Baca dulu firman Tuhan, kembali ulang lagi. Baca ini, lihat lagi video saya, ayat berapa adanya. Baru terurai semuanya. Karena tidak gampang-gampang untuk boleh mengatakan yes or no gitu. Oh tidak, tidak bisa. Harus dari kebenaran real firman Tuhan. Firman adalah kebenaran. Jadi harus pakai firman baru beres. Gitu loh. Amin, Pak Anjo. Amin. Yes, Ibu, saya menangkap sekali garis besarnya ya bahwa
tadi kan dibilang roh-roh jahat itu yang ada di udara dan Yes. itu yang hadir di dalam Yes. boneka itu, Ya, roh-roh ya, jahatnya ya. Mungkin ini ya, highlight statementnya ya, ya. apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Yes. Dan mungkin sedikit nih highlight Bu. Yes. Kan tadi Ibu ngomong berbahaya ya, Yes. berbahaya nih. Dampaknya apa Bu? Bukan berbahaya. Berbahaya, bah. Berbahaya bah. Apa Bu? Karena ini perlu untuk kita tahu apa poinnya di dalam dimensi spiritual ya. Apakah itu bisa mempengaruhi ke fisik, ke jiwa, atau cuma ya spiritual doang? Boleh Bu? Gimana? Yes, boleh. Kan tadi dari awal saya katakan bahwa pencuri datang, pasti roh jahat ya, datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Oke, itu tidak terjadi. Tapi secara halus sekali nanti, ya, kalau roh-roh itu dianggap wah jadi sesuatu begitu, ada tumbal, tau nggak tumbal? Ada tumbal nanti. Kamu enak-enak saja, jiwa kamu rasanya enak, tenang begitu kan? Kamu sudah beli boneka itu 1 juta sampai 20 juta sampai 100 juta, oke? Tapi sama saya yang isinya roh itu belum kamu bayar loh. Itu namanya tumbal. Ditagihlah. Hati-hati itu. Oh, cicilannya belum dibayar Bu ya? Masih ada cicilan lagi ya? Bukan cicilan, belum dibayar. Belum bayar ya? Oke. Gitu. Ya, ini yang mungkin banyak orang belum tahu ya Bu ya. Ternyata di balik itu semua ada sebuah rancangan atau strategi yang memang si jahat buat untuk mengelabui manusia, untuk menyesatkan manusia dan akhirnya mereka terjatuh. Dan ya itu yang tadi kita bisa temukan ya dari pemaparannya Ibu. Baik. Saya senang sekali nih dengan Ibu pemaparannya nih poin tentang bagaimana kuasa surgawi ya itu benar-benar menghanguskan kuasa jahat dan tadi Ibu sudah bagikan firman-firman Allah di Yeremia 5 ayat 14. Mungkin itu bisa dicatat oleh rekan-rekan sehingga ketika firman itu hadir dan tumbuh di dalam hati dan itu akan berkuasa. Kita akan menyatu dengan kebenaran Allah sehingga setiap perkataan kita itu mengandung kuasa yang akan menghanguskan kuasa si jahat. Seperti itu ya, Ibu Vera. Baik, sungguh sangat senang namun waktu kita memang terbatas ya Bu ya, 30 menit. Tapi kita tidak sampai di sini. Kita masih ada sesi-sesi berikutnya ya Bu ya di minggu depan. Jadi saya mau mengajak rekan-rekan Bapak Ibu untuk hadir nih di layar sudah ada Vera Setiawan Ministry. Jika Bapak Ibu rekan-rekan membutuhkan pelayanan, bisa konseling, pelepasan, bisa langsung dicatat di nomor HP WA nih 0818 233 253. Jadi bisa di screenshot, bisa di save dan jangan lupa untuk di-sharekan karena di dalam ministry Vera Setiawan ini benar-benar akan menghadirkan topik-topik yang benar-benar sangat bermanfaat dan tentunya dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa subscribe. Ini dia YouTube ya kan? Di YouTube Vera Setiawan Ministry ini bisa langsung like, share, and subscribe langsung. Jangan lupa aktifkan loncengnya seperti itu. Jadi ketika nanti ada update baru, Bapak Ibu tidak tertinggal informasi apapun di Vera Setiawan Ministry. Seperti itu, Ibu Vera. Dan satu lagi, hari ini menjadi sebuah hari yang berbahagia karena Ibu Vera juga berulang tahun. Seperti itu. Selamat ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun Ibu Vera. Ini benar-benar suatu kebanggaan ya kita hadir semuanya rekan-rekan di sini. Mungkin kita bisa nyanyikan dulu sama Ibu Ani mungkin ya selamat ulang tahun, happy birthday. Happy birthday. Iya, kita nyanyi dulu Bu, kita masih celebrate. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Ibu Vera. Wow. Luar biasa.
Ya, kami turut berbahagia, Ibu. Seluruh yang Thank hadir di you. sini, selamat ulang tahun. Tuhan Ya, terus menambahkan hikmat dan ya. karunia-Nya kepada Ibu dan keluarga. Amin. So, kita juga akan tutup acara kita ini. Boleh kesediaan dari Ibu Ani untuk closing di dalam doa. Boleh saya closing statement? Oh ya, boleh Ibu, boleh. Jadi titik balik daripada tahun 2022 ini, supaya kita memiliki firman Tuhan, bahwa perkataan Tuhan itu, firman, akan dibuat sama Tuhan menjadi api. Wow, luar biasa sekali. Nah, ini nasihat daripada Musa ya. Kita lihat di sini bahwa biarlah kita sungguh-sungguh erat kepada Tuhan sehingga apapun masalahnya. Apa masalahnya? Semuanya terjadi, tergantung Tuhan nanti. Kita minta ada api, ada air, ada garam, ya kan? Kalau orang lagi loyo di sana, perlu digarami gitu. Bangkit rasanya enak, nikmat hidup di dunia ini. Jadi banyak sekali. Pokoknya firman itu beragam, satu komplit, satu paket. Belum lagi akses ke surga lagi. Wow, haleluya ya. Yes. Bersatu bersekutu dengan Tuhan Yesus, kita akan lihat bahwa dahsyat Tuhan Yesus gitu. Yes, amin. Ibu Vera, luar biasa. Ibu Asyuk, thank you bajunya. Desainer saya nih Pak. Yes. Ya, halo Ibu Asyuk. Yes, luar biasa semuanya. Baik, kita akan minta kesediaan dengan kasih Ibu Ani untuk closing di dalam doa. Boleh saya berdoa dulu Pak? Oh iya. Boleh saya pujian, boleh ya? Ya, boleh. Bentar ya Bu Ani ya. Saya tergerak nih karena udah bangkit nih ya. Ya. Oke. Lagu ini mengatakan bahwa semua orang harus tahu. Ya. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapakah Yesus. Yesus kembang mawar saron, bintang fajar yang mulia, yang terindah dari semua. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Yesus yang membuat kita nanti punya api di mulut kita. Amin. Amin. Berkati, selamat tahun baru. Yes, amin. Oke, berdoa Ibu Ani. Thank you. Haleluya, firman-Nya sungguh menguatkan kita ya saudara yang terkasih. Amin. Sore indah ini, haleluya, haleluya Tuhan. Kami sungguh amat bersyukur Tuhan lewat kebenaran firman-Mu disingkapkan agar kami diberi satu roh hikmat dan pengertian yang dari surga. Amin. Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mengikuti Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mengerti Tuhan. Amin. Untuk mencari Tuhan senantiasa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatin hamba-Mu yang sudah menyampaikan semua kebenaran firman Allah. Kami pun yang mendengar dimanapun kami berada pada saat ini. Lewat kebenaran firman Allah. Kami rasa terbangun Tuhan. Amin. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sore, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ya, Pak Anju, sampai ketemu. Kasih. Minggu depan, Ibu Vera. Good day, Ibu Vera. Ya, sama-sama Ibu Asyuk, Ibu Mongni ya.
Amin. Ya, Admin juga amin. thank you admin. Dibantu semuanya. Ya. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati semuanya. Hati juga. Amin. Ya, Tuhan berkati. Sehat selalu, Ibu. Amin. Amin. Ya.